umroh itu perintahnya di surat At-Timmu surat Al-Hajjah 196, Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu lillah. Jadi lillah itu apa? Lillah itu tadi tuh, enggak mudah ngeluh, hanya Allah tempat berserah, produktif di kala ramai, baik di kala sepi, tetap berusaha untuk menyenangkan orang, ya kan? Tetap berprasangka baik, apapun yang terjadi nanti, karena ada ujian tuh. Nah, kalimat yang paling harus diwaspadai adalah kamu sih Pak, Mama sih, itu udah saling nyalahin. Saya kasih tahu aja, soalnya kan setannya sama gitu. Kalau di sini setannya masih lembut, di sana udah mulai tuh saling nyalahkan. Karena banyak pasangan, mohon maaf ya, pasangan suami istri yang hancur babak belur tuh justru ndak menyelesaikan yang wajib, namanya haji, rukun Islam untuk menyempurnakan kan. Dan perintahnya juga sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah, hanya untuk Allah. Lillah itu kan ada dua arti, komandan sama untuk Allah dan milik Allah. Nah ini nanti difoto dikira. Ini ya kuncinya yang ada di sini nih, ya kan? Tetap berprasangka baik, tetap bahagia. Nanti filenya dikasih sama Ustaz Nizar, aman. Selalu yakin pertolongan Allah pasti datang. Semuanya milik Allah, untuk Allah. Dinamis, energik, ikhlas, original, pantang nyerah, tidak mudah baper, ya kan? Berbuat karena Allah. Semua ada di sini nih. Nah itulah lillah, ya kan? Berbuat karena Allah, ya kan? Tidak mudah baper karena manusia, tuh. Tetap berbuat baik meski kadang sedang tidak baik-baik saja. Karena pasti ada ujian nanti, entah ketinggalan bus lah, pesawat terlambat lah, atau mungkin bisa jadi rombongan yang kita bawa, kan jenengan ini kan termasuk kategori muda banget, akan ketemu dengan rombongan-rombongan tua kan, senior-senior, nungguin di toilet, nemenin, mana yang lain, tunggu sebentar. Saya ngerasakan tuh fase-fase haji, masih muda tuh jadi tukang ATM, nungguin orang di pasar. Nah, Lukman, temankan ke pasar, tolong bantu nawar, ambilkan duit di ATM, begitu-gitu biasa, namanya orang-orang tua kan. Justru bisa jadi, komandan, itulah cara Allah untuk bikin haji kita jadi mabrur. Atau bisa jadi jenengan nanti itu bisa ibu dengan nenek-nenek misal gitu, beliau dengan kakek-kakek nanti kumpulnya, masing-masing mau bagi tugas. Ya siapa tahu ya Allah dengan saya nolong orang tua, anggap aja nolong orang tua seorang kan gitu. Saya dulu tuh posisinya gitu. Jadi ketika kan saya pergi haji sama mak saya, jadi mama saya dengan urusannya, ngurus nenek-nenek, saya ngurus om-om itulah, orang-orang tua. Kan saya paling muda se-Kalimantan Barat, 2004 itu saya haji baru lulus SMA. Jadi yang paling kecil, sampai pulang di asrama haji itu saya mau datang tuh enggak boleh masuk. Kan yang lain kan pakai baju haji. Saya pakai baju koko, pakai kopiah hitam, enggak ada pakai atribut-atribut haji. Begitu saya masuk, "Dek, mohon maaf Dek," katanya. "Enggak boleh masuk. Ini yang boleh masuk rombongan haji." Qadarullah saya pakai gelang waktu itu. Ada gelang besi tuh. Kalau pakai ini boleh masuk. "Oh, adik rombongan gitu, boleh masuk." Masih adik panggilannya. Saya sih suka dipanggil adik sampai sekarang. Ini cuma enggak dipanggil adik lagi dah sekarang. Dek Lukman gitu. Jadi sempurnakanlah Al-Baqarah 196 tadi itu, sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah. Ambil nunggu slide dari dia nanti, kalau dia datang kasih nanti tayangkan. Lillah. Jadi kita bahas yang fundamental dulu. Lillah itu untuk Allah, milik Allah, karena Allah, ya kan? Tetap berbuat baik. Terus nanti tuh, komandan, dalam perjalanan itu kan ada hal-hal yang kita belum tahu gitu. Nah, ide atau bimbingan dari Allah itu namanya ilham. Nah, ilham itu akan dapat nanti, bagusnya kita gini aja. Tunggu sebentar sini, saya cari ini. Itu nanti ada dikasih ide-ide sama Allah tuh. Pasti. Tapi tadi syaratnya kan enggak boleh apa ya? Enggak boleh ngeluh. Jadi jago benar. Sebenarnya rumusnya sederhana, jamu jati. Jaga mulut, jaga hati. Dah, banyak-banyak istighfar. Minta apa sama Allah tadi? Saya bilang kan dua. Minta supaya dapat kesempatan untuk bisa bertaubat dan memperbaiki diri ketika pulang. Nah, ibaratnya besi, komandan, Bu. Besi itu kan harus ditempa, dikasih air panas, dikasih api sampai meleleh. Teorinya kalau kata guru saya itu teori hancur lebur. Untuk bisa jadi apa? Untuk bisa jadi sesuatu yang lebih baik, dia harus siap hancur lebur. Hancur aja enggak cukup. Hancur aja enggak cukup. Dia harus hancur dan lebur. Jadi hancur lebur itu artinya ya siap dalam dua hal. Akan dihancurkan egonya, akan dileburkan, tapi insya Allah pulang haji dapat haji yang mabrur. Kan haji mabrur tuh kayak barang premium gitu ya. Dapatkannya tuh ya dengan cara yang
cara yang Allah mau gitu. Tapi nggak usah takut juga gitu. Jangan overthinking. Nanti diazab di sana. Apa yang disangkakan itu yang terjadi. Saya banyak dosa. Gini loh komandan. Kalau jenengan punya anak buah, bikin salah, jelas bikin salah. Terus tiba-tiba langsung bilang gini, komandan, saya ngaku siap salah. Kira-kira jenengan sebagai komandan gimana? Lulu. Saya siap komandan. Mau diapakan aja, manut. Tadi mungkin kesal kita ada rasa mau ngasih hukuman kan. Tapi ketika dia udah ngaku, dia sudah tidak menunjukkan tanda-tanda dia denial, enggak ada. Pokoknya betul-betul sendiko dawuh pasrah. Ya, jenengan pasti akan. Nah, kalau datang ke Allah tuh di tanah suci, apalagi berapa hari rencananya jenengan? 27. Oh, hampir sebulan. Mantap tuh 3 minggu. Minggu biar dapat 24 hari. Karena flightnya sekarang lagi ini. Ya. Nah, artinya 27 hari ini 27 hari untuk minta ampun. Karena tidak ada reward paling tinggi di dunia ini kecuali ampunan. Nabi Ibrahim minta ampun. Siti Aisyah istrinya Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar minta ampun. Jadi haji dan umroh itu speknya yang diminta oleh Allah adalah atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan. Jadi Al-Baqarah 196 itu aja jangan pegang. Karena kalau urutan fikihnya itu nanti bisa belajar sambil jalan. Maksud itu ketika di sana nanti ikutin aja. Oh Bapak Ibu, karena kan biasanya kepala rombongan, kemudian karom ya bahasanya, kepala rombongan atau mungkin apa istilahnya, lupa ada saya istilahnya itu akan ngasih bimbingan. Nah, dan puncaknya haji itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Jadi ketika di Arafah itu kan nanti kan dari ba'da zuhur sampai maghrib tuh, itulah prime time-nya. Itu kalau saya mentadaburinya, mau kau hotel apapun, mau kau pejabat siapapun, di Arafah tuh seluruh dunia sama, pakai baju putih. Nah itulah waktu prime time-nya gitu loh. Dan itu tidak ada di umroh. Berlinang air mata, nangis, minta ampun, menyesali. Nah, yang jenengan harus ini kan 4 saya nyebutnya MQ, muhasabah kuadran. Apa tuh muhasabah kuadran? Tergantung. Nomor 1 kita sebagai Nomor 1 sebagai hamba Allah. Minggar sebagai hamba Allah, komandan sebagai hamba Allah. Itu kan punya tanggung jawab ya, punya kewajiban. Inilah direnungkan nih, ya Allah, aku nih sebagai hambamu, sebagai hamba itu kan budak belian ya. Sak kersaning gusti gitu kalau bahasa Jawanya. Terserah Allah Rabbul Alamin mau ngasih apa gitu, mau ngasih berapa. Sak kersaning gusti. Ya Allah, aku sebagai hambamu nih masih banyak kewajiban yang aku belum tunaikan, masih banyak laranganmu yang masih aku kerjakan gitu. Nah ini nangis, minta ampun pokoknya. Pas di Arafah tuh, matikan handphone kalau saran saya. Nggak usah update status, ngerumpi. Udah ada saya siapkan juga alat perang gitu. Sempat-sempat baca Quran sama artinya. Udah saya siapkan, insya Allah. Amanah dari Bunda. 1 kantong. Hadiah kata Bunda. Jadi di situ tuh 1 muhasabahnya sebagai hamba Allah. Yang kedua, karena kita ini suami atau istri. Ingat-ingat aja apa dosa jenengan kepada istri, apa dosa jenengan kepada suami. Saya tidak tahu tuh apakah terjadi pertumpahan darah atau pertumpahan air liur atau apa ya, tidak tahu saya. Tapi yang jelas minta ampun. Ya Allah, saya ini belum baik sebagai suami, belum baik sebagai istri. Oh itu ingat-ingat aja. Karena nanti kan yang diminta pertanggungjawaban Allah bukan apa yang suami lakukan kepada istri atau istri lakukan kepada suami, tapi apa yang panjenengan lakukan kepada istri. Karena kan punya tanggung jawab kan, kita ngambil dia dari orang tuanya bahasanya gitu. Misalnya saya suami nih, saya kan yang ngambil Bunda Uung dari ayahnya, memindahkan tanggung jawab itu kan. Nah itu kan dihisab Allah nanti. Saya sudah memperlakukan apa kepada dia, entah pernah ngomong kasar, entah pernah cuekkan dia atau apa. Begitu juga sebaliknya. Isi istri juga akan diminta, kau sebagai istri sudah dinafkahin, sudah dikasih makan, sudah dikasih tempat tinggal, dilindungi dirimu gitu kan. Nah, kau udah ngapain kepada suamimu? Nah, ini kuadran muhasabah nomor 2. Yang ketiga, sebagai ayah garis miring ibu. Berarti ini hisabnya tentang anak. Ini yang ketiga. Ini lebih dari cukup Pak Bu untuk nangis. Minta ampun. Ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Banyak dosa-dosa saya ya Allah, aib-aib saya. Ya kan kita belum jadi ayah yang baik ya, belum jadi ibu yang baik. Kadang suka bentak-bentak. Kan lagi berjarak tuh sama anak tuh, anak ditinggal di Indonesia kan. Nah, mungkin waktunya sama mereka kurang, kita kurang didik mereka. Dengan alasan mungkin kita kerja, kita jadi tidak sempat ngajarkan mereka Quran dan segala macam lah. Saya pun sampai sekarang masih gitu. Tapi ini momentum mahal di Arafah itu jangan pakai untuk minta ampun. Yang keempat, sebagai anak.
garis miring menantu. Dah berputar situ aja. Namanya MQ, muhasabah kuadran. Jadi ketika muhasabah itu dijadikan ajang untuk apa bahasanya ya? Untuk kita ngerenung. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Bahasa tadi tuh, datang kepada komandan besar, panglima bahasanya. Terus kita tidak ada membela diri sama sekali gitu. Kita datang kepada Allah, dibilang, ya Allah saya minta ampun. Ampunkan saya, maafkan saya, izinkan saya bertobat. Karena lillah itu salah satunya kan menyadari sepenuhnya. Maka tadi saya bilang nanti yang teknis fikihnya, ya kan ada nanti kita kasih slide-nya bisa dibaca nanti untuk ini urutannya kayak gimana ya kan. Karena seperti umroh juga mirip gitu kan. Cuma ada beberapa rangkaian yang tidak ada di umroh. Misalnya kayak ngelempar jumroh. Tapi nanti pasti dibimbing. Ada yang bimbing nanti, Bapak Ibu sekarang kita ini udah. Saya dulu gitu Kak. Kan saya dulu di pondok. Egonya kan sok pintar kan. Terus aku bisa bahasa Arab, aku pernah belajar ini. Terus enggak kayak gitu. Enggak, saya ngikut ya. Follow the line gitu. Ya lagi disuruh ngapa ya ikut. Karena nanti setiap mau ada ini pasti diingatkan berulang-ulang. Makanya manasik haji itu biasanya dicicil. Karena kalau dijembrengkan semuanya, oke sekarang ngangguk-ngangguk, habis itu balik ke rumah, ingat terasi, ingat apa dah hilang gitu. Maka saya tidak bahas fikih hari ini, kita bahas yang fundamental aja, minta sesuai dengan Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu ya karena Allah. Jadi di Arafah itu Pak Bu, karena saya tengok, mohon maaf ya, ketika Arafah itu kan tanda kutip kayak waktu nganggur kan. Dengarkan khutbah, kemudian sholat, apa segala macam kan. Nah itu orang tuh banyak santai gitu. Apalagi sekarang zaman handphone kan. Main handphone, bikin konten malah. Padahal itu waktu tidak bisa diulang. Dan pembatasnya Bu, Pak, bukan uang. Arafah itu pembatasnya bukan uang, tapi umur. Iya jenengan punya uang untuk daftar haji lagi tahun depan. Tapi umur anggap itu wukuf terakhir. Sekali seumur hidup. Orang kaya sekaya apapun belum tentu bisa beli wukuf itu. Demi Allah. Tak bisa. Dia bukan barang yang bisa dibeli kayak emas batangan, beli ruko, mobil mewah. Murni mutlak. Haji itu panggilan Allah. Kan ada yang dipanggil dengan panggilan baik, ada yang datang ke sana dengan apa? Dengan niat yang tulus ya dimuliakan Allah. Ini kalau niatnya karena manusia, ya nanti pulangnya juga ya jadi haji manusia aja. Kalau boleh saran, nggak boleh ada beda gitu. Pergi, misalnya Pak, boleh. Pas pulang, Pak, nggak mau noleh. Pak Haji, ya, gitu, jangan ya. Karena ada Haji Abu Bakar, Haji Umar, gitu. Komandan Haji misalnya gitu, ya nggak usah. Bu Hajah, nanti beliau datang kan, Bu, nggak mau noleh. Bu Hajah, oh iya saya, kan nggak gitu juga. Iya. Kalau dipanggil Bu Hajah nggak mau noleh, kita tutup pintu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai enggak ditulis haji nanti jadi enggak mau datang undangan gitu kan. Kan ada tuh di mana Samudra Atlantik di mana gitu. Hajinya harus dicantumkan ya. Abu Bakar tuh haji juga, Umar bin Khattab juga haji, Utsman bin Affan tuh haji. Tapi enggak ada dipanggil Haji Umar. Haji Abu Bakar itu enggak ada. Enggak tahu saya sejak kapan itu jadi budaya yang harus dituliskan gitu. Jadi label. Biasa aja. Saya pun enggak pernah nuliskan. Insya Allah ya seumur hidup seingat saya sampai umur saya 40. Enggak pernah saya nuliskan H di depan saya tuh. Kalaupun ditulis pasti saya coret. Tanya budak-budak. Nah, pakai ayaman ya. Biar lebih. Iya. Tapi bukan berarti kita meniadakan itu, tidak. Tapi itu jadi bekal kita. Biarlah itu jadi haji kita sama Allah aja. Gitu. Jadi jangan nanti komandan enggak mau nolak. Komandan haji, iya, gitu kan. Bahaya tuh komandan haji itu. KH kan, julukannya KH juga bukan Kiai Haji, komandan haji. Nanti tidak mau nolak kan, komandan haji. Nah, jadi hal yang fundamental yang pengen saya sampaikan itu. Nah, nanti ada hal yang akan sering diulang-ulang yaitu tawaf. Nah, tawaf itu putarannya kan 7. Nah, ini nanti pasti akan sering. Jadi ketika putaran 7 itu, Pak, Bu, nomor 1 saya nyebutnya tuh apa? Pertaubatan di 7 putaran. Pertaubatan di 7 putaran. Apa? Tawaf itu pertaubatan di 7 putaran. Putaran pertama itu telinga. Saya nggak tahu udah berapa banyak telinga kita ini dengar maksiat gitu. Nah, maka di tawaf pertama tuh komandan sama ibu bilang sama Allah, ya Allah ampunkanlah telinga saya ini.
dengar gosip, dengar aib, dengar kebohongan, apa gitu, dengar maksiat, masya Allah lah. Kakak-kakak yang lagi nonton, kasih tahu sama keluarga saudaranya yang sedang akan berangkat haji, sudah nonton ini manasik online dari Ayahman tentang hal yang fundamental ya. Pertama apa? Telinga. Ini adalah organ tubuh yang pertama kali aktif, dan ini juga nanti jadi organ tubuh yang terakhir kali aktif, karena kalau udah mau meninggal, yang lain tuh mungkin udah tidak berfungsi. Kaki di sini sampai sini udah tidak berfungsi. Telinga tuh masih aktif, masih, makanya dibisikkan kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nanti telinga tuh yang masih aktif. Maka bilang sama Allah, ya Allah jadikanlah telinga saya ini telinga yang mudah mendengar kebaikan. On off bahasanya. On off. Saya minta sama Dapin. On off itu artinya minta sama Allah Hero, angkat teleponnya bentar. Saya lagi itu masih gitu. Jadi apa? Bilang sama Allah, ya Allah telinga saya ini tolong ampunkan segala macam dosanya, ya kan? On off tuh gini, Bu. On itu minta dihidupkan supaya bisa dengar kebenaran, dengarkan Quran, mudah mendengarkan nasihat dari siapapun. Tidak hanya dari istri, tidak hanya dari suami, dari anak kecil bahkan sekalipun. Mohon maaf, sampai penjahat sekalipun kita minta bisa menerima kebenaran itu. Kamu siapa? Cuma kopral misalnya gitu kan. Biasa kan jenderal susah terima nasihat dari bawahan. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang istri susah terima nasihat dari suami, suami juga susah terima nasihat dari istri. Nah, ini kita belajar minta sama Allah supaya telinga kita ini mudah mendengar kebenaran. Kan ada benar, pembenaran, merasa benar, dibenar-benarkan. Nah, itu kan beda-beda tuh. Nah, kita minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah telinga saya untuk bisa mendengar kebenaran. Al-haq dari siapapun. Terus minta sama Allah di-off-kan. Ya Allah, tutuplah telinga saya ini. Ya kan kalau bahasanya itu bikin tuli telinga saya ini supaya nggak dengar gosip, nggak dengar fitnah. Karena kan ada tuh orang-orang mancing-mancing tuh. Bu, tahu nggak update terbaru? Si itu sudah ini loh. Nah, itu nanti kita sambung ya, kita ke nongkrong di warung kopi. Bilangnya sama suami, nongkrong di warung kopi mau minum-minum ngopi, ternyata ngosip. Nah, itu minta sama Allah supaya telinga ini ditutup. Ditutup dari dengar yang tadi. Yang kedua, putaran kedua apa? Mata. Nah, ini juga sama. Kemana? Minta sama Allah, ya Allah kasih saya. On off juga sama. On apa berarti kalau minta on? Ya Allah tolong mudahkan mata saya, bisa ngelihat kebenaran, bisa ngelihat Al-Quran, bisa ngelihat hadis Nabi, mudah gitu berinteraksi dengan huruf-huruf Al-Quran. Karena kan ada orang tunanetra nggak bisa lihat huruf-huruf Quran, kita bisa gitu. Nah, mudahkan mata saya ini bisa ngelihat nasihat, off dari apa berarti? Jauhkan telinga saya dari mata saya dari melihat sesuatu yang kau haramkan. Ya kan banyak kita ngelihat aib orang lah, ngelihat kekurangan orang lah, ngelihat ke dosa orang lain lah. Nah, mudahkan saya untuk melihat kekurangan saya, ya kan, dan butakan mata saya dari melihat aib orang lain. Nah, gitu kira-kira komandan. Simpelnya tuh gitu. Dah mata ya. Terus minta. Nah, ini yang paling penting di mata ini. Kalau saya tuh biasanya gini. Ya Allah izinkan mata saya ini bisa melihat Rasulullah SAW dan bisa melihat engkau nanti di surga ya Allah. Wah, itu puncak paling tinggi tuh. Bisa melihat Allah dan Rasulnya. Pengen gak kira-kira ketemu Allah dan Rasulnya? Zat yang kita sembah tuh, Allah Rabbul Alamin tuh, kan ada yang diizinkan Allah, ada yang enggak. Ya Allah, saya pengen bisa melihat engkau ya Allah. Saya tahu mata saya ini hina, mata saya ini kotor banget, amat sangat kotor sekali. Ya kan? Nah, saya pengen ya Allah bisa melihat engkau. Nah, Nabi Muhammad SAW tuh yang selama ini kita cuma bersolawat menyebut-nyebut namanya. Nah, nanti kita diizinkan Allah untuk bisa melihatnya nanti di akhirat. Nah, itu minta mumpung gitu. Kan nanti jenengan akan sering tawaf tuh. Pokoknya setiap tawaf 7 ini diingat ya. Pertaubatan di 7 putaran. Udah ya mata ya, clear ya? Udah. Lanjut yang ke 3. 3 nih hidung mulut. Hidung mulut. Ah, inilah nih, Masya Allah, tabarakallah nih. Masing-masing kita tahulah kelakuan hidung mulut kita ya. Terutama mulut. Aduh, ampun. Banyak ngomong, banyak dosa. Banyak ngomong, banyak salah, ya kan? Nah, ini yang kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah mulut saya ini, nah tadi tuh, bisa bicara yang benar. Bisa membaca huruf-huruf Al-Quran. Kan saya juga masih belajar ya. Bisa ini bukan tawadhu ya. Tapi saya pribadi pun masih masuk dalam kategori itu terbata-bata baca Quran. Kadang-kadang bisa sering juga gitu, bukan kadang-kadang salah baca huruf gitu.
masih juga ada tajwid yang saya salah-salah, dan saya aku itu saya masih amat sangat masih lemah lah. Nah, maka minta sama Allah supaya mulut ini bisa lancar membaca Al-Quran, dimudahkan untuk baca Al-Quran. Dan yang paling penting di putaran mulut ini, minta sama Allah supaya nanti di akhir hayat bisa mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tidak ada lagi yang lain. Mau sepintar apapun berargumentasi, ahli debat, ahli public speaking, kalau matinya tidak la ilaha illallah ya sia-sia. Nah, minta sama Allah, komandan, sama ibu, supaya bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hidup mulia dan mati syahid. Nah, bilang juga sama Allah, ya Allah, izinkan mulut saya ini bisa menyampaikan kebenaran darimu, bisa jadi wasilah menyampaikan 1-2 ayat, ya kan? Apapun itu, selama itu kebaikan, ya minta sama Allah supaya bisa menyampaikan itu gitu. Dah, hidung mulut, minta supaya syahadat tadi ya. Nah, yang keempat adalah tangan. Nah, nanti di akhirat kata Allah dalam Quran itu Yasin, tangan ini akan bicara. Maka saya kalau nyebut tangannya ada 3, 4A, 4B, 4C. 4A, tangan ini adalah alat yang kita pakai untuk meminta, ya kan? Tidak ada orang doa pakai ngangkat kaki, itu tidak ada. Orang doa pasti angkat tangan. Inilah tangan yang kita pakai untuk berdoa. 4B, ini tangan juga yang kita pakai untuk bikin dosa. Betul tidak? Mana tangan yang nyentuh sesuatu yang bukan mahram? Misalnya bersalaman dengan yang harusnya kita tidak boleh salaman. Nah, itu kan kayak di lingkungan jenengan kan, masya Allah tuh. Cuman cara jaganya kan? Bilang sama Allah, ya Allah nanti izinkan ampunkan dosa tangan saya ini udah banyak. Atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ya kan? Ngambil ya apa aja lah. Kadang ngambil keripik, ngambil sabun, benda-benda kecil tuh. Tidaklah mencuri atau apa mungkin ya, tapi ngambil benda-benda kecil yang mungkin kita luput dari penglihatan kita. Jadi doa, ini tangan dipakai untuk doa, ini tangan dipakai berdosa. Yang ketiga, tangan ini akan bicara. Bicara sama siapa nanti? Bicara sama Allah. Pada saat di padang mahsyar, itu tangan ini akan bicara di hadapan Allah. Udah pernah ngapain aja? Udah pernah. Ini tangan ya. Nah, lalu minta apa untuk tangan? Bilang sama Allah, ya Allah jadikanlah tangan ini tangan yang paling banyak berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Minta sama Allah, jadikan tangan saya ini tangan yang banyak nolong orang, tangan yang banyak berbuat kebaikan untuk orang. Apapun itu, terserah kemana. Ya Allah jadikan tangan saya ini tangan yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka nanti kalau di sana doanya gini, Bu, ya Allah saya minta sehat dalam taat, sehat bermanfaat, supaya bisa nolong orang lain. Nah, itu kata kunci, itu password. Ya Allah kasih saya sehat dalam taat, sehat bermanfaat, supaya bisa menolong orang lain. Apa diulang? Sehat dalam taat, sehat bermanfaat, nolong orang lain. Ada aja nanti tuh, Pak ini jalan ini kemana ya? Terus kita bilang, nanti belok kiri. Terus nanti ketemu lagi, Bu ini gimana? Oh ya sini saya temenin. Nah, nanti akan ada tuh ladang-ladang amal soleh, entah dari orang-orang mana gitu. Kita pakai bahasa kita, dia pakai bahasa dia. Kan ketemu muslim seluruh dunia nanti kan. Jenengan tuh akan bertemu dengan orang-orang seluruh dunia. Tiba-tiba nanya, tolong dong tunjukkan saya toilet di mana gitu. Anu paspor di mana ada nanti. Itulah doa, bagian dari doa kita tuh. Minta sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Dah? Itu tangan. Jadi banyak zakat, banyak infak, banyak nolong orang, banyak bersedekah, banyak ngasih hadiah. Pokoknya tangan ini harus memberi tapi tangannya di bawah gitu. Apa tuh artinya memberi tapi tangannya di bawah? Kan ada orang memberi tangan di atas. Memberi tangan di bawah gimana maksudnya? Kita memberi tapi tidak merasa berjasa. Kita memberi, ya kan? Kita memberi tapi rasanya gitu loh. Kitalah yang perlu gitu, bukan orang itu. Kamu harus terima kasih ya sama saya karena saya sudah ngasih kamu. Enggak. Itu sakit jiwa kalau kayak gitu. Justru kita tuh, Bu, ketika kita memberi tuh, kita tuh bersyukur banget gitu. Ya Allah, alhamdulillah ada orang yang mau menerima pemberian saya. Bisa kebayang nggak kalau jenengan ngasih hadiah, terus nggak ada yang mau nerima gitu. Bagi-bagi sembako nggak ada yang mau nerima. Bagi-bagi umroh nggak ada yang mau nerima. Sampai jenengan sedekah pun nggak ada yang mau terima sedekahnya. Maaf Bu, sudah kaya gitu. Mau sedekah gitu, Bu, maaf Bu, sudah kaya. Nggak ada yang mau nerima. Nah, memberi tangan di bawah itu maksudnya kita yang memberi, kitalah yang diberkahi gitu. Kita yang memberi, kita lah yang bersyukur. Alhamdulillah ada orang yang mau terima sedekah kita gitu. Nah ya, 4, 5 adalah kaki.
Nah ini juga sama nih. Kan kaki itu kan akan bicara nanti di hadapan Allah juga, akan bersaksi gitu, pernah melangkah kemana. Nah pas kaki ini minta sama Allah, ya Allah mudahkan kaki saya melangkah ke tempat-tempat yang benar. Doanya gimana? Yang paling mudah sih ya, yang mudah diduplikasi itu yang bisa diajarkan ke orang, ihdinas siratal mustaqim. Hafal lah insya Allah ya. Itu aja sepanjang tawaf tuh baca. Sambil dipegang-pegang Pak kakinya Bu. Kalau saya tuh saya pegang kaki saya. Supaya apa? Supaya bisa bilang ya Allah, jangan sampai ini kaki stroke. Izinkan kaki saya ini bisa terus melangkah, enggak usah pakai kursi roda. Ya kan? Sampai tua tuh kalau bisa sehat gitu. Jauhkan dari berbagai macam ya rematik, apalagi tuh sakit orang tua, pengapuran, asam urat, asam jawa, ya semua asam-asam tuh lah. Asam garam, ya kan? Nah bilang sama Allah, ya Allah, saya tuh kalau lagi tawaf tuh, pas putaran kaki kelima, tuh saya pegang kaki saya. Ya Allah, jangan sampai ada stroke ya Allah. Izinkan saya bisa berdiri, sholat berdiri terus, ya kan? Maksud tuh jangan sampai dipapa, jangan sampai itu pakai kursi roda, ya kan namanya minta sehat kan boleh kan? Nah mintalah sama Allah supaya kaki ini sehat. Terus doakan orang lain yang sakit. Misalnya jangan tahu nih ada saudara yang kakinya juga sakit, yang dia itu minta sama Allah supaya saudara itu bisa disembuhkan. Sembuhkan saudara-saudara saya yang sedang sakit. Jadi supaya kita terhindar dari penyakit, kita doakan orang yang sedang sakit. Kan ada tuh, siapa mungkin jangan tahu saudara, paman atau keluarga yang kena stroke atau apa, doakan mereka supaya disembuhkan. Karena kaki ini menurut saya fundamental gitu. Ini kan bikin kita mudah ngelangkah kemana-mana, mudah ke masjid. Nah, minta juga kemana? Ya Allah, izinkan kaki saya ini bisa ngelangkah ke masjid-masjidmu. Ya kan berkeliling dunia, melihat kebesaranmu, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Nah, termasuk juga yang fundamental, minta sama Allah supaya kaki ini bisa melangkah lurus benar di siratal mustaqim di akhirat nanti. Karena semua kita masih jalan kan? Nggak ada papa mama dah. Nggak ada. Papa tolongin aku, nggak bisa. Mama tolongin aku, udah nggak bisa. Masing-masing kita kemana? Saya nggak bisa nolong bunda nggak bisa nolong saya. Kita akan berjalan masing-masing semuanya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani, ya kan, wa ummihi wa abi. Semua nggak bisa. Bapak, ibu, anak, istri nggak bisa. Kita akan berjalan masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim. Di putaran keberapa tadi? 5. Putaran ke-6. Jadi pas ini ihdinas siratal mustaqim ya. Doanya tuh yang kaki tadi. Putaran ke-6 ngapain? Putaran ke-6 tuh seluruh tubuh. Mohon maaf, dari kemaluan. Kemaluan tuh di depan belakang kan, seluruh tubuh. Dari bawah murutnya Bu. Mohon maaf ya, dari depan, kemaluan depan. Na'udzubillah min dzalik. Dijauhkan dari zina. Na'udzubillah min dzalik. Itu amat sangat berbahaya ya zina itu ya. Ya mungkin orang hari ini mengedit zina dengan kata-kata selingkuh gitu. Tapi itu kan sangat berbahaya kemana? Amat sangat berbahaya zina itu. Nah, ya Allah jauhkanlah. Tapi jangan cuma doa sendiri. Doakan juga anak, cucu, keturunan selama-lamanya. Jangan lupa ya, setiap putaran masukkan kata-kata anak, cucu, keturunan selama-lamanya. Di setiap putaran. Jadi Bu Minggar doanya tuh bukan hanya untuk jenengan gitu loh. Tapi doakan juga anak, cucu, keturunan selama-lamanya. Bilang ya Allah, anak cucu keturunan saya selama-lamanya ya Allah, jauhkan dari dijauhkan dari zina, jauhkan dari kebutaan, jauhkan dari stroke, jauhkan dari berbagai macam penyakit. Kalau ada penyakit sembuhkan. Nah, dari mulai kemaluan depan, kemaluan belakang, ya kan? Terus naik ke atas tuh, perut. Nah, ya Allah, kalau saya doanya gini, enggak tahu ya boleh ditiru boleh enggak. Saya tuh doanya gini kalau lagi tawaf tuh, ya Allah, seandainya ada sesuatu yang haram atau syubhat yang masuk ke tubuh saya, tolong keluarkan atau muntahkan. Nah, biasanya langsung berak-berak biasanya itu. Mencret. Saya pernah sampai keluar darah. Ketika umroh tuh, saya minta memang, ya Allah, kalau ada barang-barang yang haram atau syubhat yang masuk ke tubuh saya, tolong keluarkan dan tolong muntahkan. Kan keluar tuh bisa lewat, lewat buang air besar, air kecil, atau muntah. Nah, saya itu sampai keluar darah. Kan kita tidak pernah tahu nih, oke makanan haram mudah-mudahan enggak ya. Tapi mungkin ada barang-barang syubhat gitu Pak. Syubhat itu kan bisa sifatnya, bisa zatnya. Ya kan? Nah, minta sama Allah, ya Allah, tolong seandainya ada sesuatu yang haram atau syubhat yang masuk ke tubuh saya, mengalir di darah daging saya, tolong keluarkan dan tolong muntahkan. Jadi kalau muntah beneran nanti ya tidak usah kaget. Itu cara Allah untuk mengeluarkannya kan. Nanti. Tapi biasanya itu pasca lah. Perut udah, ke belakang. Apa nih? Ginjal. Jauhkan dari cuci darah, ya kan? Bersihkan darah saya. Ke atasnya lagi, ke atasnya itu ada limpa, ada hati, liver, naik ke organ paru-paru, jantung, sistem saraf, sampai ke otak nanti itu. Seluruh tubuh. Nah, mintanya 2 kalau seluruh tubuh. Lahir, batin. Ya Allah, sehatkan saya, lahir dan batin. Zahiran wa batin. Ya Allah, sehatkan saya,
lahir dan batin. Nah, punya penyakit apa misalnya? Tekanan darah tinggi, apalagi diabetes, asam lambung. Pokoknya yang dalam-dalam doa, komandan minta sama Allah disehatkan. Ya, dari bawah tadi ya, kemaluan, depan belakang, sini ginjal, perut, usus, ya kan? Nah, kemudian naik ke jantung, limpa, paru-paru, liver, organ tubuh kan, hati, di belakang sini kan ada sistem saraf, sampai ke atas, otak depan, otak tengah, otak samping itu kan kadang-kadang nggak bisa berpikir, ada penyumbatan pembuluh darah, ada penyempit kan, pertama penyempitan, lalu penyumbatan, pecah pembuluh darah itulah jadi stroke. Nah, minta sama Allah supaya apapun yang menghalangi di tubuh kita tuh minta dibukakan. Dah, kaki, tangan, seluruh tubuh. Nah, putaran ketujuh ini putaran puncak. Apa yang ketujuh? Yang ketujuh adalah putaran hati. Hati ini harus selamat. Namanya qalbun salim. Selamat dari apa? Selamat dari semua penyakit. Qalbun salim bahasanya. Jadi selamat dari berbagai macam penyakit apa? Penyakit lahir dan batin. Contoh, dendam. Nah, di situ Pak Bu rilis. Ya Allah, saya sudah memaafkan semua orang yang pernah menzolimi saya. Nah, itu kesempatan rilis tuh. Siapapun itu, siapapun dia, siapapun mereka, apapun perlakuannya kepada saya sudah maafkan. Dah. Yang kedua, tadi saya bilang selamat dari penyakit hasad, iri, dengki. Karena yang paling berbahaya hari ini tuh kita penyakit hasad, iri, dengki itu. Tidak suka nengok orang lain dapat nikmat gitu. Nah, karena yang bisa nanti ketemu sama Allah adalah orang yang hatinya bersih. Maka saya bilang ini putaran puncak. Ketika putaran ketujuh tuh, pokoknya dipegang-pegang. Saya biasa pegang dada saya ini, ya Allah bersihkanlah hati saya dari hasad, dengki. Kan biasa kan gitu kan, kadang kok dia naik pangkat duluan, kok dia kalau naik tensi darah kan enggak lah ya. Naik pangkat, naik jabatan, harusnya aku yang naik pangkat. Nah, itu kan iri dengki tuh. Buang jauh-jauh, bilang, ya kalau kan gini, bisa jadi tidak naik pangkat itu atau tidak naik jabatan, cara Allah nyelamatkan kita. Kan banyak tuh kayak gitu-gitu. Begitu dah kayak Korun. Seandainya kami bisa kayak Korun. Begitu Korun tenggelam, untung kita nggak kayak Korun, kan gitu. Naik jabatan, orang bilang, beruntung banget tuh tempat basah, bahasanya gitu kan. Ternyata kena kasus korupsi, kena penjara. Untungnya Pak kita nggak di situ. Tadi bilang harusnya Papa yang di situ. Nggak pernah tahu. Pokoknya minta sama Allah, ya Allah apapun yang terjadi itu pasti baik dan lebih baik. Kalau saya diajarkan sama guru saya tuh gitu, ayah tuh baik, lebih baik dan terbaik. Jadi ada 5 dia. Baiknya 3 kali, lebih baik dan terbaik. Apapun itu, komandan, yang dikasih Allah itu pasti baik, lebih baik dan terbaik. Apa tadi? Baik, lebih baik dan terbaik. Pasti itu dari Allah. Karena Allah yang paling tahu apa yang bagus untuk kita, apa yang tidak bagus untuk kita. Nah, hati yang selamat ini cirinya ada 2. Di dalamnya hanya ada 2. Siapa? Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kalau saya tuh biasanya tuh ngomong sambil putaran tawaf tuh ngomong, ya Allah, jadikanlah di hati saya ini hanya ada Engkau dan Rasulnya saja. Saya ulang ya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hati saya ini hanya ada Engkau dan Rasulnya saja. Jadi tawaran dunia itu bagi kita hambar aja. Dapat jabatannya dijaga baik-baik, enggak dapat pun biasa wae gitu. Aku rapopo. Tapi itu bukan ya-yaan atau bukan pura-pura, bukan. Bener-bener saku rapopo, enggak bagus. Yes, karena kita udah Allah dan Rasulnya kan. Jadi enggak ada lagi nafsu kepengen harus dispesialkan, harus dihormati. Kan ada juga kan orang datang ke sana tuh ngerasa dirinya pejabat, ngerasa dirinya tuh orang terhormat. Nggak ada. Datang ke sana tuh la syarikalak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. La syarikalak tuh tak ada apa-apa kecuali Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa, ya kan?
Boleh nggak waktu tawaf tuh minta dunia? Misalnya, ya Allah kasih saya duit yang banyak, rezeki yang banyak. Boleh aja. Tapi di tangan, jangan di hati. Ya Allah jadikanlah dunia hanya ada di tangan saya. Kalau saya malah mintanya di kaki. Ya Allah jadikan dunia datang ke kaki saya dalam keadaan hina. Itu saya minta di tawaf tuh. Jadi tidak minta ya Allah minta duit, kecil benar. Ya Allah jadikanlah dunia datang ke kaki saya dalam keadaan hina. Apa isinya dunia tuh? Perhiasan, harta, jabatan, nama, derajat, kehormatan, itu pangkat, apa lagi? Itu kan isinya dunia semua kan? Bilang sama Allah, ya Allah, jadikanlah dunia datang ke kaki saya dalam keadaan hina. Maksudnya tuh gimana? Ya kita sudah tidak lagi. Jadi gini, ada orang yang cinta dunia. Ada orang yang dicintai dunia. Beda tak? Mana yang keren? Mana? Orang yang mencintai dunia atau orang yang dicintai dunia? Dicintai. Gitu. Kita tidak cinta sama dunia, tapi dunia cinta sama kita. Aku tidak cinta sama dia, tapi dia yang cinta sama aku. Dia lah ngejar-ngejar aku gitu. Nah kalau saya itu waktu di tawaf itu saya doanya gitu. Ya Allah jadikanlah dunia nih datang dalam keadaan hina ke kaki saya. Mohon maaf ya, kalau kita pakai barang branded, mana? Misal sepatu mahal, harganya sampai 20 juta misal gitu. Itu kan di kaki juga. Tidak mungkin pakai sepatu branded, masang di telinga kan? Bisa enggak? Ini sepatu mahal, pakainya di ini. Sama, dikasih jam tangan. Mahal harganya, belasan juta. Dipakainya di mana? Ya cuma di situ. Enggak bisa pasang di mata gitu, jadikan kayak kacamata kayak bajak laut gitu, enggak bisa. Tempatkan pada tempat. Mobil di mana? Di jalan. Ya di jalan, di garasi, bukan di hati gitu. Jadi mau naik Fortuner ke, mau naik Alphard ke, mau naik Grand Max ke, sama aja. Jalan kaki dengan naik sepeda sama aja. Semua itu cuma kendaraan. Nah, itu yang disebut dengan ya Allah jadikanlah dunia hanya di kaki saya aja. Datang dalam keadaan ini minta gitu. Termasuk jabatan apa. Kalau kau kasih alhamdulillah, enggak dikasih pun enggak ada masalah. Aku rapopo. Orang rapoponya tuh bukan eto-eto gitu. Orang rapopo beneran. Pesawat ekonomi atau bisnis ya sama aja. Nampaknya sama. Nyampe ya sama. Kan enggak ujuk-ujuk bisnis terus landing duluan kan enggak. Jadi minta sama Allah supaya bisa tadi tuh. Nah, 7 putaran inilah 7 putaran, saya bilang tadi 7 putaran pertaubatan. Nah, yang itu nanti kayak ngecas gitu. Jadi momentum yang paling ditunggu tuh adalah pada saat tawaf. Karena nanti jenengan akan banyak tawaf nanti selama di sana. Ya kan? Jadi tawaf itu kan cuma bisa dilakukan di Masjidil Haram. Kalau tawaf di asrama haji ya nggak bisa. Tawaf di Madinah nggak bisa. Walaupun Madinah cuma bisa itikaf. Ya kan? Tapi tawaf hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Nah, perbanyak tawaf. Kalau bisa beli kain ihram lebih dari 1, saran saya. 2 atau 3 gitu. Karena nanti kan akan banyak, akan ganti-ganti kan. Saya dulu tuh karena belum ngerti ilmunya jadi bawa kain ihram cuma 1. Baju-baju lain justru nggak usah terlalu banyak. Karena kan bisa cuci kan, cuci pakai gitu. Nanti yang perbanyak itu justru kain ihram. Karena tawaf kan. Nah, jadi ini putaran tawaf itu putaran cuci-cuci lah bahasanya. 7 pertaubatan di 7 putaran. Jadi nomor 1 telinga, nomor 2 mata, nomor 3 hidung mulut, nomor 4 tangan, ya kan? Tangan berdoa, tangan berdosa, tangan bicara. Supaya jadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak dan ingat ya di 7 putaran ini masukkan kata-kata anak, cucu, keturunan selama-lamanya supaya tidak expired. Walaupun kita sudah meninggal, doanya masih ngalir untuk anak kita, doanya masih ngalir untuk cucu kita, doanya masih ngalir untuk. Terus 4, 5 kaki. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus seluruh tubuh, lahir batin. Putaran ke-7, putaran hati. Dah. Selesai. Nanti habis itu kan habis tawaf kan sa'i. Sa'i sama juga diulang 7 kali putaran gitu lagi. Sofa, marwah ya kan? Sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2. Dia 1 2 3 nanti ada diagram itu dikasih. Dah. Habis itu nanti yang lain apa? Ya tadi saya bilang ada 2 yang lain tuh yang tidak ada di umroh. Wukuf, mabit, mina ya kan? Kemudian melempar jumroh. Nah itu nanti dibimbing. Ya kan? Dibimbing nanti sama ininya. Tapi poin pentingnya adalah jenengan ke sana tuh datang minta ampun. Jadi bahasanya gini, pergi bawa dosa, pulang bawa ampunan. Itu aja. Pergi baju hitam, pulang baju putih.
Dah. Terus banyak-banyak sangka baik. Banyak-banyak sangka baik. Husnuzon sama Allah. Sehat, dimudahkan, gitu. Kan kita mau datang ke seperti jenengan misalnya datang ke Munzalan nih. Kan, udahlah di Munzalan, insya Allah. Bukan berarti ini ya, orangnya baik-baik nih, insya Allah aman lah kalau di sana, clear gitu. Ini datang ke rumahnya Allah, pasti lebih baik. Jamuannya pasti lebih spesial. Nah, jenengan kan datang kemana? Ke sana, ke rumahnya Allah. Berprasangka baiklah. Ya Allah, saya yakin kau sambut hamba dengan sambutan. Nah, maka sebelum datang, komandan, jadi hajinya tuh bukan besok, hari ini dah nih. Udah pasang niat, ya Allah aku mulai haji hari ini masih gitu loh. Datang kepada engkau nih, saya siap. Nah, dan tadi apa saya bilang? Sebagaimana prajurit datang ke komandan. Datang apa ini? Minta apa dia? Minta ampun udah. Tak usah yang lain lah. Ini kalau jenengan udah bisa dapat poin penting ini, insya Allah dah. Jadi datang bawa dosa, pulang bawa ampunan. Keren gak kira-kira? Siap. Dah, selesai dah. Itu aja. Yang lain-lain teknis semua, teknis fikih ya maksudnya. Nanti kan bisa belajar sambil jalan. Tapi saya ini menyampaikan hal yang fundamental supaya jenengan tidak salah fokus gitu. Ketika nanti ada tawaran-tawaran dunia, main handphone, stalking Instagram apa itu, ini momentum penting. Wukuf di Arafah itulah king of the kingnya gitu. Core of the core itu al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah itu nanti. Maka jangan sampai gagal momentum gitu. Ibarat kalau upacara 17 Agustus komandan, yang paling sakral itu pengibaran bendera. Nah, ini jangan sampai pas pengibaran bendera jenengan lagi ngantuk, lagi apa, lagi malas-malas, minta sama Allah, ya Allah pada saat haji ini puncaknya kata Rasulullah kan al-hajju Arafah. Apa sih Arafah itu? Ain rofa itu tahu diri, tahu dosa, tahu aib, tahu kita ini siapa. Jadi core of the core-nya, king of the king-nya, puncaknya haji itu adalah wukuf di Arafah. Di saat itulah kita minta ampun, mengakui aku ni bodoh ya Allah, aku ni lemah. Itulah makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Itu dia. Di situ puncaknya. Yang ingat kepiting. Nah, kepiting ya yang diingat. Nggak apa-apa, lagi penuh biasanya gitu biasanya. Baru balik, ya kan penuh dah otaknya. Makanya saya nggak kasih yang berat-berat, ya kan. Paling berat kencur aja saya kasih ya. Enggak, lagi I'm ready. Iya, Bismillah ya. Bismillah. Nah, jadi apa? Jaga kewarasan, jangan mudah kepancing, ya kan. Jadi ingat-ingat bahwasanya ya insya Allah gitu kan. Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Enggak mau ikut nanti kalau lagi pidato. Iya, ya, biasa lagi pidato sama prajurit kan. Ayo berarti. Iya, makan kepiting di Pulau Karimunting. Siap komandan, katanya kan. Belum selesai pantunnya gitu. We are nothing, Allah is everything. Itu artinya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa ngapa-ngapa, kita tidak bisa berbuat apapun, tidak punya ilmu apa-apa kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi nanti ini video bisa dibagikan, di-share juga, ya kan? Bagikan ke saudara-saudara yang akan berangkat umroh atau akan berangkat haji. Datanglah ke sana dengan penuh dosa. Jadi pergi bawa dosa, pulang bawa ampunan. Dah beres. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Bismillahi, Allahu akbar.